Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah quwata illa billah. Mudah-mudahan yang mendengar, melihat channel ini semua dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk semuanya. Mudah-mudahan dapat sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya lanjutkan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan itu gratis, agar channel ini terus berlanjut dengan tema-tema yang mudah-mudahan bermanfaat. Tema kali ini adalah bicara tentang korban. Bicara korban Idul Adha yang sebentar lagi kita akan temui, maka langsung pikiran kita teringat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban dengan kondisi macam-macam. Salah satunya adalah menyangkut persiapan Nabi Ibrahim yang menginginkan putranya bisa lahir. Keinginan mendapatkan putra atau putri, Nabi Ibrahim ternyata berdoanya, berusahanya mencapai itu semua bisa kurang lebih 40 tahun. Kebayang bagaimana prosesnya itu. Dan itu tidak pendek, saudaraku. Panjang. Ada nilai pengorbanan, ada effort yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah lahir, selesai? Tidak. Masih ada sebuah perintah dari Sang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla, yaitu tinggalkan istri dan anakmu yang baru lahir itu. Maka dengan ucapan Samina wa ta'na, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dengan kelahiran putranya yang masih kecil ini. Dan itu bukan di rumah yang pakai AC, bukan di tempat yang indah kerajaan, di padang pasir, saudara. Bagaimana merindukan seorang anak telah lahir, ada perintah lagi, tinggalkan istri anakmu. Akhirnya Nabi Ibrahim juga meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil, tepatnya masih bayi. Dan di situ istri yang tercinta mengejar terus Nabi Ibrahim. Sampai pada satu statement, apakah ini perintah Tuhanmu, perintah Allah Azza wa Jalla? Dijawab oleh Nabi Ibrahim AS, iya. Maka saat itulah istri Nabi Ibrahim AS menyadari kalau ini memang perintah. Nabi Ibrahim meninggalkan tanpa menoleh lagi. Gak tahu sampai berapa lama. Singkat cerita, ditemukan lagi Nabi Ibrahim dengan istri tercinta, dengan anaknya sudah mulai remaja. Namun selesai? Belum, saudaraku. Masih ada perintah lagi. Dengan melalui mimpi bahwa putra satu-satunya Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan untuk disembelih. Kebayang gak, saudaraku? Udah kepinginnya kurang lebih 40 tahun doanya. Setelah lahir disuruh meninggalkan. Sekarang ketemu lagi dengan istri dan putranya yang sudah mulai beranjak besar, dewasa, remaja, itu disuruh nyembelih. Tanpa pikir panjang, diceritakan kondisi mimpi itu kepada putranya. Wahai putraku, ada perintah dari Allah Azza wa Jalla bahwa sampean sebagai anak saya disuruh sembelih. Ini luar biasa, saudaraku. Apakah kita pernah disuruh korbankan seperti itu? Ini pengorbanan yang gak main-main. Dan itu jawaban sang putra Nabi Ismail alaihissalam. Dengan tenang, dengan hati yang juga ikhlas seperti ayahnya, pemberani juga seperti ayahnya. Jawabannya adalah, sodakta, kalau memang seperti itu ya Abi, lakukan, nyembelih saya. Allah. Sampai di situ cukup untuk membuka diri kita bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan putranya Nabi Ismail, pada tatanan sampai di situ, itu menjadi luar biasa.
Berkaitan dengan ini adalah bulan Dzulhijjah, yang yaitu semuanya kita tahu bahwa itu adalah bulan-bulan di mana itu dilakukan akan adanya penyembelihan hewan korban. Dari bentuk seperti itu, apa yang terjadi? Maka kita tahu bagaimana di menjelang Idul Adha dan sampai Idul Adha ada pemotongan hewan korban. Lalu ada hari tasyrik, 3 hari tasyrik yang kita tidak boleh berpuasa, sunnah atau apapun. Maka saya mengutip bagaimana dari Zaid ibnu Arqam yang berkata, atau mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah korban itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Korban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan korban itu ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, SAW, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi siapapun yang mampu dan bisa berkorban, maka nilainya seperti itu saudaraku. Yaitu setiap satu helai bulunya merupakan sebuah kebaikan. Saya berikan satu poin lagi. Berkorban adalah ciri keislaman seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mendapat dirinya dalam keadaan lapang, berarti ada kelebihan harta dan mampu, lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat Id kami." Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Di sini Rasulullah SAW memberikan warning. Siapa yang mampu dan berkecukupan tapi tidak melakukan korban, hewan korban yang disembelih, maka jangan mendekat kepada tempat sholat Id. Di situ cukup jelas bahwa Rasulullah memberikan warning. Jangan mendekat tempat sholat Idul Adha. Bicara tentang Id di sini adalah Idul Adha. Maka dari itu, saudaraku yang dimulakan oleh Allah, saya mengingatkan diri saya, masih ada waktu. Juga mengingatkan yang melihat channel ini. Berkorban itu adalah menyembelih hewan korban bagi mereka. Jangan angka saudaraku, satu hewan korban kambing itu bisa antara 2 juta sampai 3 juta. Coba, berapa miliar yang Allah telah berikan untuk kita semua. Secara gratis. Mulai dari oksigen, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa menghirup ini udara, mulut bisa berbicara, dan seterusnya, otak bisa berpikir dan sebagainya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang tidak kita pungkiri. Dan berkorban itu cuma 1 tahun sekali. Kalau bicara katakanlah 2 juta, berarti tiap bulan hanya menyisihkan 200.000 kurang lebih. Maka 1 tahun finish 1 kambing. Soal 1 kambing jenengan mau dipakai untuk 1 keluarga, boleh. Karena Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu. Soal nanti lebihnya ke tiap anak, tiap diri, suami, istri, anaknya masing-masing 1 kambing, monggo, tafadhol, kalau memang ada kelebihan seperti itu. Logikanya 2 juta 1 tahun, berarti per bulan cuman 200.000. Renungannya berapa banyak saudara semua saat makan di daerah Mer Surabaya barangkali, atau di tempat-tempat restoran barangkali, berapa sekali makan 1 keluarga? Bisa ratusan ribu. Tapi kenapa untuk urusan korban kok begitu susahnya, alias belum bisa dilakukan? Maka dengan tema ini saya mengajak diri saya dan semua yang melihat channel ini, ayo berkorbanlah. Kita korban hanya menyembelih kambing, domba, sapi, onta, bukan sampai seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat melakukan korban. Mudah-mudahan yang mendengar ini juga semuanya bisa berkorban. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.